Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukuna ayuhat talibat al-aziyat wa dzakiyat wa shalihat. Haya nabda darsuna al-yawm bil unwan Nuzulul Quran ala sab'ati ahruf. Siap kita mulai pelajaran ya. Untuk tema kali ini yakni turunnya Al-Quran dalam 7 huruf atau sab'atu ahruf. Huruf di sini bukan maksudnya huruf hijaiyah itu ya. 7 huruf hijaiyah bukan ya. Apa yang dimaksud 7 huruf nanti akan kita pelajari bersama-sama ya. Yang perlu kita pahami bahwasanya apa? Al-Quran berbahasa Arab dan bahasa Arab atau bangsa Arab ya. Mereka terdiri dari banyak qabilah dan mereka semuanya berbahasa Arab, cuman punya dialek ya, punya bahasa tersendiri. Meskipun sama-sama bahasa Arab, cuman punya kekhususan masing-masing ya. Ada bahasa Arab versi Quraisy, ada bahasa Arab versi Bani Tamim, ada versi Hudzail ya. Ada versi-versi yang lainnya lagi. Yang tentunya secara umum memiliki kesamaan ya, cuman ada beberapa hal yang berbeda secara sedikit-sedikit ya. Itu yang harus kita pahami ya. Karena apa? Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab ya. Bahasa Arab otomatis mencakup ini semua ya. Bagaimana dia bisa difahami oleh Bani Tamim, oleh Quraisy, oleh yang lainnya. Oke, langsung ya kita mulai. Sudah gambar ini ya. Kita langsung bahwa Quran turun atas 7 bahasa. Ini dalam satu hadis yang sahih. Bahkan karena banyak diriwayatkan, saya ada yang mengatakan hadis yang mutawatir. Dalilnya kita bacakan satu dalil, banyak yang dalilnya nanti ya. Cuman kita sampaikan satu dalil aja. Yakni An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Aqra'ani Jibrilu ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dan juga yang lainnya. Abdullah bin Abbas beliau mengatakan Rasulullah bersabda, Jibril membacakan kepadaku ya, Al-Quran ya dalam 1 huruf, ala harfin, dalam 1 huruf. Faraja'tu, aku mengulang-ulanginya. Falam azal astazidu, aku terus meminta tambah ya. Maksudnya enggak 1 huruf ya. Wa yaziduni, maka Jibril pun menambahiku ya. Hatta intaha ila sab'ati ahruf, sampai selesai 7 huruf. Dalilnya jelas ya. Ini Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu dalam 7 huruf ya. Karena malaikat Jibril membacakan dalam 1 huruf, Nabi Muhammad minta tambah ya. Sehingga sampai 7 huruf. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud 7 huruf itu? Ikhtalafa al-ulama fi tafsiri hadhil ahruf ikhtilafan katsiran ala nahwi 40 qaulan. Jadi para ulama dalam memahami apa yang dimaksud 7 huruf itu perbedaannya banyak sekali. Sampai ada 40 qaul, 40 pendapat. Nah,
akan disampaikan di sini yang paling qaul yang paling apa? Muhim, paling penting ya. Yang sebenarnya satu sama lain ya. Pengertiannya itu ya saling melengkapi ya. Enggak saling menafikan, enggak. Secara umum. Nah, di antara qaul ulama, pendapat ulama, apa yang dimaksud sab'atu ahruf? Ya. 7 huruf itu apa? Yang pertama, sab'u lughatin min lughatil Arab. Ya. Fit ta'biri 'anil ma'nal wahid. Ya. Jadi 7 bahasa, 7 lughah ya, 7 bahasa dari bahasa-bahasa Arab ya. Dari bahasa-bahasa Arab dalam mengungkapkan makna yang satu. Jadi 7 bahasa dari 7 dari bahasa-bahasa Arab dalam mengungkapkan makna yang satu. Jadi ada satu makna diungkapkan dalam 7 versi bahasa. Jadi ada satu kata, kemudian apa? Menurut Quraisy dia diungkapkan dengan seperti ini. Kalau Bani Tamim seperti ini. Maksudnya sama satu maksudnya ya. Cuman apa? Diungkapkan menurut bahasa-bahasa qabilah masing-masing. Nah, 7 bahasa dari bahasa-bahasa Arab ini meliputi bahasa mana saja. Ini juga ulama berbeda-beda pendapatnya. Ada yang mengatakan 7 bahasa itu yakni bahasa Quraisy, ya, bahasa Hudzail, Thaqif, Hawazin, Kinana, Tamim, dan Yaman. Ini semua orang-orang Quraisy, orang-orang Arab ya, suku-suku yang tadi, qabilah yang dari Arab. Ya. 7 bahasa itu maksudnya 7 bahasa yang qabilah yang besar, ya, qabilah-qabilah besar di bangsa Arab, ya. Karena nanti ada qabilah-qabilah yang lain yang lebih kecil, ya. Kalau qabilahnya besar berarti bahasanya juga besar. Penting maksudnya, ya. Ada juga yang maksud 7 qabilah itu, 7 bahasa itu yakni bahasa Quraisy, sama tadi ya, Quraisy mesti karena Nabi Muhammad dari Quraisy, ya. Kemudian Hudzail, Azdi, Hawazin, ya. Rabi'ah, Tamim, Sa'ad bin Abi Bakar. Ya. Jadi dalam menentukan 7 bahasanya qabilah mana, ini juga para ulama berbeda pendapat. Ya. Jadi itu yang dimaksud sab'atu ahruf, 7 bahasa itu yakni 7 bahasa dari bahasa-bahasa Arab di dalam mengungkapkan makna yang satu. Paham ya? Misalnya ya, contohnya misalnya ya, ada kata akbil ya. Ini kan dalam mengungkapkan orang untuk mengajak ke sini, itu ada orang untuk datang itu akbil. Ada yang apa pakai bahasa haluma ya. Ada yang apa ajil. Ada yang asri ya. Nah, ini ini kan mengungkapkan satu hal ya, untuk bersegera datang itu dengan ungkapan yang berbeda-beda ini. Maknanya sama ya, maknanya sama. Cuman ungkapannya yang berbeda sesuai dengan qabilahnya masing-masing itu. Yang kedua, pendapat yang kedua, sab'atu ahruf ya, adalah apa? Sab'u lughat min lughatil Arab nuzila 'alaihal Qur'an. Jadi 7 bahasa dari bahasa-bahasa Arab yang Quran diturunkan atasnya. Ya. Jadi 7 bahasa ya. Misalnya bahasa Quraisy, bahasa Tamim, bahasa Hudzail, bahasa Kinanah, seperti itu ya. Dari bahasa-bahasa Arab, kan ini termasuk semua qabilah Arab ya. Di mana Quran itu diturunkan dalam versi 7 bahasa itu. Ala makna annahu nuzila fi jumlatihi la
yakhruju fi kalimati an sab'i lughat hiya afsahu lughatihim. Ya. Dalam arti ya, 7 bahasa dari bahasa-bahasa Arab di sini, dari bahasa-bahasa Arab maksudnya apa? Bahwasanya apa? Dalam kalimat-kalimatnya ya, kalimat-kalimat Al-Qur'an itu ya tidak lepas dari kata ya, dari kata yang apa? Dari 7 bahasa yang itu atau berasal dari 7 bahasa yang itu merupakan apa? Bahasa paling fusha. Ya. Yang paling banyak itu dalam bahasa Quraisy, karena Nabi Muhammad dari Quraisy. Jadi mungkin kosakata atau jumlah kalam ya yang paling banyak itu versi Quraisy gitu loh. Walaupun di sana apa? Ada versi yang lainnya. Mungkin versinya Hudzail ada. Versinya Hudzail ada diakomodir ya dalam Al-Qur'an itu. Ada juga dari Thaqif ya. Ada juga yang nanti dalam Quran itu yang ada bahasa yang itu merupakan ciri khasnya dari Bani Thaqif. Ada yang mungkin dari unsur Hawazin ya. Ada yang dari unsur Kinanah, Tamim dan yang lain-lainnya. Yang 7 ya yang paling fusha, yang paling fasih, yang paling banyak digunakan dalam bahasa Arab itu ya. Bedanya dengan yang pertama tadi ya. Kalau pertama tadi kan 7 bahasa dari bahasa Arab dalam mengungkapkan satu makna yang satu, dalam mengungkapkan makna yang satu ya. Ini muradif ya. Jadi misalnya ta'al ya, haluma ya gitu ya, akbil. Ini mungkin kalau Quraisy ta'al mungkin ya. Ini bukan contoh, ini cuma untuk gambaran aja ya. Kalau mungkin kinana, mungkin haluma seperti itu ya. Tapi kalau ini yang kedua, pendapat yang kedua ini adalah 7 bahasa, bahwa di sana di Quran itu ada unsur Bani Tamim, ada unsur Quraisy, ada versi Kinana, Hawazin dan sebagainya seperti itu ya. Yang ketiga, makna sab'atu ahruf ya. Masih mengikuti ya, jangan bosan ya. Maksudnya 7 bahasa itu 7 huruf, salah ya. 7 huruf itu maksudnya al-aujahu sab'ah. Sisi yang 7. Quran itu mengandung, mencakup sisi yang 7. 7 sisi. Apa 7 sisi itu? Ada ulama yang mengatakan Quran itu ada al-amr, perintah, ya? An-nahyu, larangan, al-wa'du, janji, al-wa'id, ancaman, al-jidal, bantahan, al-qasas, kisah-kisah, cerita. Kemudian Yang ketujuh al-mathal, perumpamaan. Nah, ada ulama yang mengatakan bahwa sab'atu ahruf itu maknanya 7 sisi dari Al-Qur'an. Ada 7 sisi ya. Ada yang mengatakan tadi ya, yang pertama sisi 7 sisi itu ada yang mengatakan 7 sisi itu apa saja, yakni yang pendapat yang lain yakni perintah, al-amru, wan nahyu, al-halal, al-haram ya, al-muhkam, al-mutasyabih ya. Kemudian al-amthal, yakni perumpamaan ya. Muhkam, mutasyabih nanti akan dibahas ya. Ada yang mengatakan demikian itu. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu ya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih dalam bab yakni nuzulul Quran ala sab'ati ahruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.